Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Alhim Nidayatus Sholihah dan dua rekan saya yaitu Awatuz Zahratunisa dan Baso Iqbal. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami mengenai perilaku konsumen pendidikan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen adalah sebagai tindakan yang mana konsumen itu terlibat secara langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi, serta menghabiskan nilai guna produk dan jasa. Termasuk juga dengan adanya proses pengambilan keputusan yang mengawali tindakan tersebut. Perilaku konsumen merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan membuang produk baik barang maupun jasa oleh individu maupun organisasi dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Danang Suyoto bahwa perilaku konsumen itu sebuah aktivitas individu yang terlibat secara langsung dalam mendapatkan dan menghabiskan nilai guna produk yang termasuk di dalamnya itu ada proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan aktivitas-aktivitas tersebut. Dengan kata lain, bahwa perilaku konsumen itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari proses pengambilan keputusan oleh individu maupun organisasi yang memperlihatkan suatu tindakan aktivitas ataupun perilaku yang meliputi aktivitas mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan nilai guna produk serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan individu yang berhubungan dengan keputusan yang supaya upaya individu tersebut untuk mendapatkan produk atau barang maupun jasa. Di sini gunanya yaitu memenuhi kebutuhan serta keinginan individu dengan mempelajari perilaku konsumen. Maka seorang marketer dapat memprediksikan respon yang diberikan oleh konsumen terhadap stimulus yang mana yang diberikan oleh marketer. Secara umum, definisi dari perilaku konsumen yaitu interaksi yang dinamis secara antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar kita, yang dimana terdapat aspek pertukaran di dalamnya. Dari definisi umum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 faktor yang penting dalam definisi tersebut, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis, melibatkan interaksi antar pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian sekitar adanya aspek pertukaran. Perilaku konsumen adalah dinamis, yang mana artinya itu bahwa seorang individu itu individu konsumen, suatu komunitas konsumen atau masyarakat luas akan selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini berdampak tidak hanya pada studi perilaku konsumen sendiri, akan tetapi juga pada pengalaman strategi pemasaran. Saya, Awatuz Zahratunisa, akan menjelaskan poin yang selanjutnya yaitu faktor-faktor perilaku konsumen. Nah, di dalam faktor-faktor perilaku konsumen terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor kebudayaan, yang kedua faktor pribadi, dan yang ketiga yaitu faktor psikologi. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan, di mana terdapat 3 unsur yang harus dimainkan oleh perilaku konsumen. Yang pertama adalah kultur, yaitu nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku antara seseorang yang tinggal di daerah tertentu yang berbeda dengan lainnya. Yang kedua ada subkultur, yaitu kelompok orang dengan sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman situasi hidup yang sama. Dan yang ketiga yaitu kelas sosial atau susunan dalam masyarakat yang akan mempengaruhi daya beli dan minat terhadap suatu produk. Nah, yang kedua yaitu faktor pribadi.
di mana ada unsur usia dan tahap baru hidup, ada unsur pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian, serta konsep diri. Di dalam faktor yang ketiga yaitu faktor psikologis. Adanya motivasi, suatu dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu. Ada persepsi, yaitu proses di mana pemilihan untuk menciptakan gambaran hidup. Dan yang ketiga adanya perhatian yang selektif, yaitu suatu hal yang dapat menarik perhatian konsumen. Poin yang selanjutnya yaitu prinsip perilaku konsumen. Adanya keputusan untuk membeli, maka dapat dikatakan sebagai kegiatan individu yang sedang terlibat dalam pembelian suatu produk yang ditawarkan penjual. Pada proses pengambilan keputusan, seorang konsumen memiliki sasaran atau perilaku yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Berikutnya, pembelian dinyatakan dalam tindakan memilih barang atau apa yang akan digunakan. Selanjutnya, konsumen dapat mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Nah, dalam mengambil keputusan, konsumen memiliki prinsip atau pertimbangan tertentu, diantaranya adalah yang pertama harga. Konsumen harus bijak dalam melakukan kegiatan pembelian produk atau jasa tertentu dengan mempertimbangkan pemasukan dan pengeluarannya. Yang kedua, ada kelengkapan jasa yang ditawarkan. Konsumen harus mempertimbangkan mana yang lebih memiliki manfaat yang besar dalam dua barang yang sama. Dan yang terakhir yaitu adanya lokasi, di mana dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan konsumen mengambil jasa yang ditawarkan atau tidak. Jadi, konsumen harus memperhatikan beberapa hal sebelum mengambil keputusan dalam suatu pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hubungan perilaku konsumen dengan lembaga pendidikan. Perilaku konsumen juga menjadi sebuah pertimbangan yang penting, di mana masyarakat juga akan melakukan berbagai pertimbangan terkait lembaga pendidikan karena alasan biaya atau harga, kelengkapan fasilitas atau yang ditawarkan sebuah lembaga pendidikan, dan juga lokasi yang strategis. Selain itu, masyarakat juga akan mempertimbangkan masalah utama yang perlu diatasi. Pencarian informasi terhadap lembaga pendidikan yang ada, pengambilan keputusan dan proses pasca pengambilan keputusan. Pada akhirnya, sebuah lembaga pendidikan dan juga masyarakat harus memiliki hubungan yang baik, karena dengan adanya kebutuhan pendidikan dari masyarakat, maka lembaga pendidikan sebagai produsen pendidikan bisa memberikan produk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini adalah konsumen pendidikan. Mungkin itu dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.